Halo Sobat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komis Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang masalah. Ya, karena masalah ini yang menghinggapi banyak orang, tapi kita akan bicara dari sudut pandang yang lain. Masalah itu adalah peluang. Maksudnya gimana Pak Vino? Oke, setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini kita membahas tentang namanya masalah. Nah, masalah ini sering orang-orang konsultasi ke saya, Pak Vino, saya punya masalah ini, saya punya masalah itu dan lain-lain. Nah, ternyata kita hari ini bisa belajar teman-teman bahwa masalah itu adalah peluang. Maksudnya gimana? Saya akan coba merangkumnya dengan sebuah cerita, ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar cerita ini, tapi saya rasa cerita ini perlu saya ulang supaya teman-teman bisa mengerti gitu ya. Ada dua sales sandal di sebuah kota ya, di negara yang maju, dan dua sales itu dikasih tantangan sama bosnya ya untuk pergi ke benua Afrika, di mana di sana banyak sekali orang-orang yang mungkin belum mengerti tentang namanya sandal, ya kan. Mereka di sana masih pakai, ya bahkan nggak pakai apa-apa, nggak pakai alas kaki. Jadi ada dua sales nih yang handal. Ini ternyata dua sales ini adalah dua sales top sales di perusahaan tersebut. Nah, akhirnya sales yang A, yang pertama, diantar ke benua tersebut ya, diantar ke benua Afrika untuk jualan sandal yang disiapkan oleh perusahaan yang menjual sandal tersebut ya. Terbang nih ke benua Afrika, dan akhirnya dilihat di sekitar sana banyak orang yang memang nggak pakai sandal gitu ya, karena masih terbelakang orang-orangnya. Wah, si sales A ini bingung gitu teman-teman, gimana ya, ini orang-orang nggak pakai sandal semua loh, saya jual ke siapa, orang-orang nggak ada yang pakai lah, ya kan. Lalu telepon bosnya, bos, gila bos, kamu antar saya atau mungkin menyuruh saya jualan di tempat yang nggak ada orang yang pakai sandal. Ini nggak masuk akal bos. Udah, tolong balikin saya nggak mau, saya mending jualan yang kemarin, saya top sales, saya ini orang hebat ya kan, saya mau jualan tempat lain aja yang memang kelihatan orang-orangnya tuh memang bisa beli sandal kita. Nah, akhirnya dia dipulangkan, dan si bosnya melihat, wah ini sales A nggak kompeten. Oke, si sales B lempar ke benua Afrika juga, dia terjun ke sana. Ya, langsung melihat situasi lapangan seperti apa. Memang dia lihat, wah semua orang nggak pakai sandal ini. Dia mikir, kalau setiap orang nggak pakai sandal ini cuan semua ini, untung semua ini. Kalau semua orang udah pakai sandal, saya mau jualan kemana? Tapi ini orang nggak pakai sandal semua. Wah ini cuan semua, ini kelihatan, wah dua kaki cuan ya kan. Kelihatan ada lagi nggak pakai sandal, cuan lagi. Nah akhirnya dia lihat, wah jadi. Tapi memang mereka ini nggak ada yang pakai sandal karena mereka nggak ada yang edukasi. Akhirnya si sales B ini mengadakan sebuah seminar, acara gitu ya, edukasi kepada orang-orang tadi, orang-orang di Afrika tadi yang nggak pakai sandal tadi, karena dia nggak tahu fungsinya pakai sandal itu bagus untuk kesehatan, untuk bisa menjauhkan dari kuman, bakteri, kakinya lebih sehat. Nah, akhirnya mereka tersadarkan, ya kan? Dan akhirnya si sales B ini, bos, telepon sama bosnya, dia, bos, kirim sekarang sandal yang banyak, kalau perlu kirim truk yang besar, saya akan jual semua di sini. Si bosnya bingung, kok bisa gitu kan di sana kan susah, orang-orang nggak mau pakai sandal. Nah bos, saya sudah edukasi orang-orangnya, saya sudah ajak mereka bikin mereka tuh paham tentang pentingnya kalau pakai sandal itu seperti apa. Dan yang luar biasa bos, di sini belum ada yang pakai sandal sama sekali. Jadi ini peluang kita, semua orang kita bisa sandalkan pakai merek kita. Bosnya seneng luar biasa. Akhirnya dikirim truk yang besar, dikirim berton-ton sandal, di-sharingan ke sana, dikirim ke sana. Akhirnya si sales B ini berhasil menang tender gitu ya teman-teman ya, untuk meyakinkan orang-orang di sana untuk bisa membeli sandal. Masalah yang sama, sales yang sama teman-teman ya kan, di perusahaan yang sama, mungkin di edukasinya sama ya kan, lalu
produknya sama, oke, masalahnya bahkan sama juga ya, masalahnya karena nggak ada yang pakai sandal semua di sana, tapi sudut pandangnya berbeda, cara pandang melihat masalahnya berbeda. Nah, kenapa ada orang yang bisa melihat masalah itu sebagai peluang, tapi ada yang menganggap masalah itu sebagai masalah, gitu loh. Masalah memang masalah dan mereka menganggap masalah nggak ada solusinya, sedangkan kalau masalah ketemu solusi bisa jadi peluang, teman. Nah, si sales B tadi itu mengingatkan kita bahwa kita bisa melihat sudut pandangnya seperti apa, itu menentukan kita bisa berhasil atau enggak. Nah, setiap hidup kita yang punya masalah, teman-teman, hari ini mungkin masalah Anda, saya nggak tahu apapun masalah Anda hari ini, entah itu karir lah, entah itu keuangan lah, entah itu pasangan lah, entah itu hubungan dengan keluarga lah, entah itu mungkin apapun lah yang terjadi dalam hidup Anda hari ini, itu yang bisa kita ambil sudut pandangnya seperti apa. Seperti sales B tadi, dia bisa memandang masalah itu sebagai suatu peluang yang cerdas. Dia memutarbalikkan masalah itu menjadi sebuah peluang, dan akhirnya dia jadi berhasil. Nah, jangan-jangan kita hari ini ada masalah yang mungkin terjadi dalam hidup kita, masalah besar ataupun kecil lah, apapun itu jangan-jangan bisa menjadi titik balik dalam hidup kita. Ya kan? Ada orang yang diputus pacarnya, dia bisa jadi langsung hebat. Karena apa? Karena dia dia lebih fokus bekerja, mungkin dia memperbaiki dirinya, dia mungkin upgrade dirinya, dia mungkin lebih berjuang lagi gitu kan. Nah, ada yang mungkin ketika diputus pacarnya, dia putus asa, dia frustasi. Itu sudut pandang, ya kan? Ada juga yang mungkin dia punya masalah dengan keuangannya. Ada yang dia bisa melewati itu, akhirnya sekarang bisa mengelola uang dengan lebih baik. Ada yang semakin terpuruk. Nah, itu tergantung sudut pandang kita seperti apa. Nah, dari ini kita belajar, teman-teman, masalah itu sangat bagus buat hidup kita. Karena dalam hidup kita pasti ada masalah. Kalau kita nggak punya masalah, ya berarti jangan hidup gitu kan. Tapi kalau kita masih punya masalah, kita harus bersyukur. Karena apa? Yang pertama, kita masih hidup. Yang kedua, masalah itulah yang bisa membuat kita lebih maju, dan masalah itulah yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi peluang tadi, ya, menjadi satu peluang yang luar biasa untuk hidup kita, untuk melompat lebih tinggi lagi. Nah, itu aja teman-teman seri dari saya. Semoga hari ini yang masih punya masalah tetap bersyukur. Ya, tulis di kolom komen ya teman-teman ya. Saya punya masalah apa dan saya tetap bersyukur. Nah, tulis di kolom komen. Karena kembali lagi, apapun masalah Anda tadi ya teman-teman ya, semoga dengan video ini Anda tercerahkan dan Anda tetap bisa mengucap syukur, dan Anda tetap bisa melihat sudut pandang yang lebih baik, sudut pandang yang positif dari masalah Anda. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, apalagi teman-teman Anda yang banyak masalah. Dan jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu sama hebat, luar biasa.